Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana hari ini? Kita mau mulai ibadah ya Kak ya? Pasti adik-adik udah siap ya? Udah cantik, udah ganteng. Kita mau ibadah. Nah, karena kita mau ibadah, kita mau nyanyi dulu. Oke? Oke. Kak. Yuk, bangkit berdiri. Hop hop. Kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke. Selanjutnya, kita mau berdoa. Dipimpin oleh Kak Maria. Yuk adik-adik kita berdoa. Tangannya mana? Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih untuk perlindungan-Mu untuk perlindungan-Mu kepada kami kepada kami pada hari Minggu ini. pada hari Minggu ini. Terima kasih juga Terima kasih juga untuk kesehatan kami. untuk kesehatan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Layakkan kami Layakkan kami untuk dapat untuk dapat beribadah beribadah pada hari Minggu ini. pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintahnya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Iya, adik-adik duduk yang manis. Kita mau dengar firman. Hari ini kita mau mendengarkan firman. Kakak-kakak boleh ambil Alkitabnya, Mama juga boleh. Nanti bantu adik-adiknya ya. Kita mau ambil firman-nya dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Ini tentang Kristus pokok keselamatan. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang itu bersama-sama dengan dia. Ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ayat 58. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga seorang Galilea. Ayat 60, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpaling, ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Iya, terima kasih kakak. Nah, lalu ia menangis dengan sedihnya. Ini cerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Kita mau melihat ceritanya ya adik-adik ya. Oke, Kak. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Chris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya
dia ke praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Nah, adik-adik, kita udah melihat ya tadi ceritanya. Itu tadi siapa yang menyangkal Yesus? Petrus. Iya, benar Kak, Petrus. Dia itu menyangkal dari yang sebelumnya itu, ayat sebelumnya, bahwa Tuhan tuh udah mengingatkan, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. 3 kali. Benar nggak? Kakak tadi ngeliat, adik-adik, mama semua pasti melihat ya. Dia itu menyangkal sampai 3 kali. Yang pertama tadi, aku tidak mengetahui apa yang engkau bicarakan. Sekali. Kedua, tadi apalagi yang Petrus bilang, sumpah aku tidak kenal orang itu. Sedih nggak pada saat kita kenal orang, tetapi kita bilang, aku tidak kenal dia. Sedih nggak, Kak? Sedih dong. Sedih ya, Kak. Yang ketiga, sampai dia bilang, terkutuklah bila aku berbohong. Tidak kenal orang itu. Dia tidak kenal siapa tadi katanya? Tuhan Yesus. Iya, benar adik-adik, benar kakak-kakak semua. Dia tidak kenal kata Tuhan Yesus. Nah, jadi ini di sini ceritanya tentang Petrus menyangkal Yesus, menyangkal. Menyangkal itu apa ya, Kak? Kira-kira ada yang tahu nggak kata arti lain dari menyangkal? Kak Maria tahu nggak? Contohnya tidak melakukan perintah Tuhan. Iya, itu salah satu contoh yang ini menyangkal ya. Ada yang tahu lagi nggak, Kak? Lupa berdoa, Kak. Iya, sebelum bener. makan, misalnya. Iya, benar Kak Arini. Sebelum makan, kita langsung makan aja ya, Kak ya? Iya, lupa. Pas udah 5 suap, lupa. Belum berdoa tadi. Iya, benar. Ada yang tahu lagi nggak, Kak? Melawan orang tua, Kak. Nah, iya. Benar, melawan orang tua juga salah satu. Ada lagi, Kak Sonda? Tidak ikut ibadah, Kak. Iya, benar. Kita tahu hari Minggu harus ibadah, tapi kita pura-pura ngapain? Misalnya, main game. Iya, benar. Ayo, Kak Frita. Ada yang tahu lagi? Tidak dengar-dengaran sama mama, sama papa, Kak. Iya, benar semua. Nah, jadi di situ kita sudah melihat ya bagaimana penyangkalan Petrus. Nah, di dalam diri kita itu pun bisa kita lakukan sehari-hari. Tetapi ternyata Tuhan Yesus itu baik banget. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Kita. Adik-adik, ya kan? Kakak-kakak semua, mama, semua. Dosanya kita semua. Nah, Petrus juga diampuni oleh Tuhan Yesus. Iya, benar. Si Petrus itu diampuni sama seperti kita. Diampuni. Makanya itu kita menjadi anak-anak sekolah minggu harus mempunyai iman. Iman kita harus nyatakan iman kita. Bahwa kita itu kenal Tuhan Yesus. Jangan malu. Kalau kita orang Kristen. Jangan melalui malu. perbuatan ya, Kak. Benar. Yang perbuatan yang tadi kakak-kakak sebutin itu. Benar semua. Adik-adik harus juga melakukan hal. Tidak boleh melakukan hal tersebut, ya kan? Nah, menyatakan bahwa Yesus kita itu adalah juru selamat. Jangan malu. Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat kita untuk sampai ke surga. Nah, kita itu harus mengasihin semuanya. Nah, karena di sini di ayat yang tadi udah dibilang, Petrus itu nih, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tahu nggak kenapa dia nangis? Karena menyesal. Dia merasa bersalah, Kak. Betul. Dia sudah berbohong. Betul kakak-kakak. Karena dia tahu dia telah berdosa, sudah bohong.
makanya dia menangis. Tapi Tuhan apa? Tetap memberi pengampunan bagi semua anak-anak semua yang berdosa. Makanya kita harus sayang akan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Ya, Kak. Kenapa Kak Maria? Ingetin Tuhan Yesus. Kau akan menyangkal aku. Iya. Tapi makanya dia teringat, dia nangis. Iya. Benar. Benar. Padahal Tuhan sudah mengingatkan ya, Ma. Ingat nggak tadi 3 kali kau akan menyangkal aku. Makanya dia langsung seperti kalau hari Minggu sudah diingatkan untuk ibadah. Nah, kadang-kadang suka males. Mandinya masih, kalau disuruh mandi masih lama. Main game masih, ntar mah nanti dulu. Mau nonton kartun dulu. Iya. Benar banget. Nah, jadi adik-adik kita harus semangat kalau kita mau beribadah. Kalau mama suruh kita berdoa, harus semangat. Jangan lupa juga berdoa. Ya Kak ya? Kita kalau bikin tugas aktivitas tuh suka pada nggak mau. Bener banget itu. Itu sama juga tuh menyangkal Tuhan Yesus. Benar. Makanya adik-adik Horong Samuel harus rajin pada buat aktivitas. Ajak mama papa ya Kak? Iya, nanti sama-sama mama dan papa. Kita harus nyisihin waktu sedikit saja. Kan Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan itu 24 jam untuk kita tanpa bayar. Masa sih sedikit waktu kita tidak bisa berikan kepada Tuhan. Oke. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau bagaimana contoh adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Contoh adik-adik mengasihi Tuhan Yesus tadi sudah kita sebutkan. Berdoa, ya kan? Apalagi Kak? Baca firman. Iya, beribadah bersama-sama. Boleh memuji Tuhan. Boleh bernyanyi. Nah, nanti aktivitasnya itu boleh bernyanyi. Nyanyi kita nanti ini yang kedua, yang kita mau penutupan, Yesus itulah satu-satunya boleh. Boleh juga nanti berdoa foto bersama keluarga beribadah, boleh. Oke, adik-adik jangan lupa nanti dikumpulkan, ditaruh di grup kita. Oke? Oke, Kak. Sip. Kita mau nyanyi. Tapi satu lagi. Kita nanti jangan lupa mengumpulkan persembahan ya. Ya. Ya, Kak. Nanti ada di bawah ini. Nomor rekeningnya. Oke. Oke, Kak. Kita mau sudahi ibadah kita, adik-adik. Kita mau nyanyi. Kita mau berdiri ya. Yuk. Berdiri. Kasih
adik-adik. Sudah selesai. Sebelum selesai kita mau berdoa dulu ya. Oke. Yang berdoa Kak Son dan Nah, sebelum kita doa, kita nyanyi dulu adik-adik. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya ya adik-adik. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai ibadah. Kami sudah selesai ibadah. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami. Tuhan ingatkan kami. Agar kami tidak menyangkal Yesus adalah juru selamat kami. Pimpin kami ya Tuhan. Agar kami mampu melakukan perintah Tuhan. Agar kami bisa berdoa, beribadah, dan tetap setia di dalam kehidupan kami. Berkati Mama Papa, kakak-kakak guru sekolah minggu, agar dalam keadaan sehat. Kami berdoa agar pandemik ini cepat selesai. Sehingga kami bisa beribadah gereja Tuhan di HKBP Cinere dan bertemu dengan teman-teman kami bersukacita dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik semua.